Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Desi Rusminawati Amijaya, calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari Kabupaten Sukabumi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Pangestu yang telah saya laksanakan. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah, menumbuhkan motivasi internal siswa agar siswa menjadi diri mereka sendiri, menghargai dirinya dengan nilai-nilai positif yang mereka yakini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa yang dilakukan adalah: pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan di kelas atau sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi kepada rekan guru. Kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Tiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi penanaman budaya positif dan segitiga restitusi. Berikut adalah video diseminasi budaya positif di SD Negeri Pangestu yang telah saya laksanakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri Pangestu, alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan limpahan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 4A dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Dewan Guru yang telah bersedia menghadiri diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Pangestu, Kecamatan Sukarang. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak Angkatan 9 yang sedang saya jalankan. Baiklah Bapak Ibu, sudah semakin siang, agar tidak loyo bagaimana kalau kita mengeluarkan dulu yel-yel SD Negeri Pangestu. Kita punya yel-yel menyatu ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang SD Negeri Pangestu berarti menyatu. Siap Bapak Ibu? Siap. SD Negeri Pangestu. SD Negeri Pangestu. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Budaya positif. Ketika Bapak Ibu mendengar budaya positif, apa yang terbersit dalam pikiran Bapak dan Ibu? Ya, Bapak? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Bapak Ibu yang lainnya, apa yang terbersit dalam pikiran kita ketika mendengar budaya positif? Kebiasaan baik, lalu apa lagi yang Bapak Ibu pikirkan? Pak Risman, mungkin? Ayo, Bapak Ibu, budaya positif. Kita pasti sering mendengarnya dan sering juga melaksanakannya. Budaya positif. Baik, kita lihat konsep inti budaya positif. Budaya positif ini banyak sekali. Di antaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi.
Ibu, hari ini akan satu persatu kita bahas mengenai budaya positif. Seperti yang tadi Pak Kalah bilang, budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Selanjutnya, kita mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, di dalam kelas kita apakah sudah menggunakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran yang berpusat pada guru? Bu Wilda, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bu Santi, dan insya Allah semuanya kita yang ada di SD Negeri Pangestu sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terutama karena kita adalah sekolah penggerak, sudah dibekali dengan berbagai ilmu untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru sendiri adalah pembelajaran berdiferensiasi, adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sendiri bukan berarti kita harus menyiapkan banyak metode atau banyak model. Misalnya, kita punya 30 murid di dalam kelas. Bukan berarti kita harus menyiapkan 30 metode, 30 model, atau 30 cara kita menghadapi peserta didik. Itu saya rasa tidak mungkin kita lakukan. Karena kita bukan malaikat bersayap, ya Bapak Ibu, yang harus ada dalam waktu yang bersamaan menghadapi A. Belum lagi si B, belum lagi si C, belum lagi si D. Tidak mungkin kita seperti itu. Kita bukan malaikat bersayap, kita bukan Superman. Nah, lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini kita laksanakan? Nah, kita mengelompokkan pembelajaran berdiferensiasi ini ke dalam beberapa kelompok. Mengelompokkan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar mereka, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Maka dengan begitu kita akan lebih mudah memberikan pengetahuan, memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita. Semua yang kita lakukan ini untuk mencapai karakter profil pelajar Pancasila yang 6 yang digaungkan oleh kurikulum Merdeka saat ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semua yang kita lakukan ini adalah menuju karakter profil pelajar Pancasila. Kita tidak melihat akhir dari siswa itu belajarnya seperti apa. Yang ini pintar, yang ini sedang, yang ini cepat sekali menangkap materinya. Itu hanyalah sampingan. Yang harus kita utamakan adalah pencapaian karakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana nantinya peserta didik kita mampu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai diri mereka sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Bisa hidup dengan kompetensi yang dia miliki, bisa hidup dengan kepercayaan diri, dan memiliki harga diri. Itu yang harus kita capai dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, selanjutnya, sebelum ke miskonsepsi makna kontrol, kita akan berdemonstrasi dulu sedikit. Di sini ada wacana. Nah, seperti ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu tugas A. Tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk,
boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik, atau bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, agar lebih dapat, coba saya minta Pak Falah untuk ke depan dan Pak Erwin untuk memperagakan ini sebagai A dan B. Pak Erwin A, tapi B. Oke, Pak Erwin A ini penggodanya. Baik. Kumaha, Bu? Ayo, Pak Erwin memiliki di kepala tangannya memiliki sesuatu dan Bapak bertugas untuk menggoda apapun boleh dilakukan agar dibuka. Buka, buka. Dengan rayuan boleh Pak, dengan rayuan. Ada mau bisa dirayu. Dengan godaan boleh. Dengan iming-iming boleh. Tahu dulu. Ya, dibuka tidak Pak? Dibuka. Bapak bersedia membuka? Tidak bersedia tapi dipaksa. Tapi dipaksa, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Falah dan Pak Erwin. Pak Falah, Pak Erwin memiliki sesuatu di kepala tangannya dan harus dipertahankan. Pak Falah tadi mencoba menggoda dengan berbagai cara sampai akhirnya kepala tangan Pak Erwin itu terbuka. Tapi tidak dengan keridoan ya Pak, tidak dengan keikhlasan tapi dipaksa. Nah, dari kegiatan tadi, dari demonstrasi tadi, apa yang pelajaran yang dapat kita ambil? Ayo Bapak Ibu silahkan. Dari demonstrasi tadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Mangga Bapak. Hatur nuhun. Kalau melihat demonstrasi tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa siswa itu tidak boleh dipaksa ketika dia memiliki suatu prinsip atau karakter atau kemampuannya yang berbeda-beda. Tidak boleh guru memaksa apapun dilakukan oleh guru, itu merupakan suatu pemaksaan kehendak yang tidak boleh dilakukan dalam pembelajaran. Jadi anaknya sendiri yang menentukan dia mau belajar ya kemana, ke arah mana, jadi anak sendiri yang menentukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ada yang mau menambahkan? Bu Wilda, mau menambahkan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Saya sepakat dengan apa yang Bapak Kepala Sekolah katakan, bahwa menurut saya apapun tugas kita, kita sebagai guru, kita harus bisa ikhlas dalam memberikan ilmu ataupun apapun yang akan diberikan kepada siswa itu. Yang pertama itu. Yang kedua, apapun yang terjadi, kita tidak boleh memaksa peserta didik ataupun siswa, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Di dalam kelas kita tidak boleh memaksa siswa bagaimanapun. Dengan catatan, berarti kita harus bisa memenuhi keinginan siswa sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Begitu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, betul sekali tadi yang diungkapkan oleh Bapak dan Bu Wilda. Sebagai seorang guru, kita hanya dapat menuntun peserta didik kita, mengarahkan mereka, membimbing mereka, tanpa kita bisa memaksa mereka mengikuti keinginan kita. Teringat kemarin waktu lomba-lomba ya Bapak Ibu, walaupun kita melihat potensi peserta didik kita bagus di bidang A, tapi kalau anak tersebut tidak mau, kita tidak bisa memaksa. Kalaupun dipaksakan maka hasilnya tidak akan maksimal. Seperti tadi, ada yang mengganjal dalam hati, ada yang mengganjal dalam perasaan Pak Erwin, ya Pak Erwin, ketika membuka tangannya dengan cara dipaksa. Betapa egoisnya kita, betapa tidak manusiawinya kita kalau kita melakukan hal tersebut kepada peserta didik kita. Nah, baik, kita lanjutkan. Di sini sering terjadi miskonsepsi makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid.
Walau bagaimanapun kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Walaupun tujuan kita itu adalah baik, tapi kita harus ingat mereka juga memiliki keinginan, mereka juga memiliki perasaan, mereka juga memiliki tujuan yang ingin mereka capai sendiri, yang ingin mereka kembangkan sendiri. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kita mungkin pernah berpikir bahwa penguatan positif adalah bagian dari budaya positif. Tapi apabila itu terus-menerus kita lakukan kepada peserta didik kita, maka peserta didik kita pun akan merasa jenuh. Tiap kali mereka harus melakukan sesuatu, harus melalui dulu penguatan yang positif. Tiap kali mereka ada tugas untuk melaksanakan apa yang kita berikan, kita harus selalu melaksanakan penguatan positif dengan cara bujukan atau dengan cara rayuan. Lama-lama mereka akan merasa bosan dan akhirnya tidak timbul kesadaran dari diri mereka sendiri untuk melaksanakan tugas yang kita berikan. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini saya sendiri sering melakukan ini. Saya merasa bahwa bila ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas atau melanggar peraturan kelas, saya bisa memberikan teguran kepada mereka dengan membuat mereka merasa bersalah, walaupun dengan kalimat yang halus. Misalnya, kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Kamu tidak kasihan sama ibu? Dengan kata-kata begitu saja, kita itu memberikan rasa bersalah kepada peserta didik tersebut. Seolah-olah peserta didik tersebut tidak merasa kasihan kepada kita, tidak merasa kasihan kepada ayah ibu yang telah menyekolahkan kita. Tanpa kita tahu kenapa siswa tersebut tidak selesai mengerjakan tugas, kenapa siswa tersebut melanggar aturan sekolah. Tanpa kita tanyakan dulu penyebabnya, kita langsung saja memberikan judgement, merasa bersalah kepada peserta didik tersebut, walaupun dengan kalimat yang halus dan lembut. Tapi itu mulai sekarang sebaiknya kita kurangi. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, semua orang dewasa pasti punya pikiran, gue udah barudak mah kumaha, orang dewasa barudak mah kumaha anu ageng. Ternyata itu hanya ilusi-ilusi yang negatif. Kita tidak bisa berpendapat lagi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita memegang prinsip memanusiakan manusia. Walaupun kecil, tapi peserta didik kita juga adalah manusia yang memiliki perasaan, memiliki hak untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan. Nah, selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu, mudah-mudahan walaupun sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, walaupun setitik demi setitik, kita bisa melakukan perubahan paradigma dari asalnya stimulus respon menjadi teori kontrol. Bagaimana perubahannya? Kita lihat. Kalau dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan melihat dunia dari kacamata kita sendiri, tapi kita harus bisa melihat dunia dari kacamata orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Kita harus merubah paradigma ini menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi Pak Erwin. Pak Erwin tidak bisa dikontrol oleh Pak Palah. Pak Erwin punya kontrol sendiri dengan kepalan tangannya. Walaupun diiming-imingi apapun, walaupun dibujuk, dihardik, Pak Erwin harus bisa mengontrol dirinya untuk tetap menggenggam kepalan tangannya. Dan Pak Palah juga sama, harus bisa mengontrol dirinya, tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang
Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang atau istilahnya win-win solution. Jadi bagaimana kita lebih manusiawi terhadap orang lain. Berarti kalau melihat teori kontrol ini, kita harus mengurangi ego kita, mampu berpikir dengan kacamata orang lain. Apabila orang lain berpendapat, maka kita harus mencoba mendalami pendapatnya tersebut, terutama kepada peserta didik. Apabila peserta didik kita tidak mematuhi peraturan atau ada tugas sekolah yang tidak dilaksanakan, maka kita jangan egois, jangan langsung mencap siswa tersebut malas, jangan langsung memberikan judgement siswa tersebut merasa bersalah. Tapi kita cari tahu dulu, kenapa sih anak itu tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti aturan sekolah. Mungkin di balik itu semua ada alasan yang hanya peserta didik tersebut yang tahu. Kalau kita tanya, mungkin mereka akan dengan senang hati mengungkapkan apa yang menjadi alasannya. Nah, selanjutnya disiplin positif. Sebelum melanjutkan, Bapak Ibu, mengenai disiplin positif, menurut Bapak Ibu disiplin positif itu yang bagaimana? Yang bagaimana Bu Santi, Bu Yeti, Pak Anggi? Disiplin positif itu yang bagaimana? Sesuai aturan. Oke, terima kasih Bu Santi. Baik, yang lainnya Bapak Ibu, disiplin positif itu yang seperti apa? Disiplin, coba kita lihat. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk mewujudkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Bapak Ibu, mungkin kita sudah terjebak dalam kata hukuman dan hadiah. Mungkin menurut kita, pada saat anak kita melakukan kesalahan, kita berikan hukuman, anak tersebut merasa jera. Tapi apakah kejeraan anak tersebut berasal dari dalam dirinya atau karena takut oleh kita? Sebagian besar mereka mungkin merasa takut oleh kita. Mereka tidak lagi melakukan hal itu karena takut, bukan dari dalam dirinya, kesadaran dalam dirinya. Kemudian harus kita sadari pula mengenai hadiah atau penghargaan. Penghargaan itu adalah sebuah bentuk hukuman. Kenapa hadiah disebut sebagai bentuk hukuman? Misalnya di dalam kelas, ayo belajar yang rajin, kerjakan ini dengan baik, nanti ibu berikan hadiah. Seolah-olah siswa tersebut tidak akan belajar dengan baik, tidak akan bisa mengerjakan tugasnya kalau tidak diberikan hadiah. Walau mungkin siswa tersebut mampu melakukannya lebih baik tanpa kita iming-imingi oleh penghargaan atau hadiah. Lama-lama siswa tersebut akan berketergantungan. Malas mengerjakan tugas. Apa belajar dengan baik nggak dikasih hadiah sama bapak dan ibu juga? Nah, berarti kita harus mengurangi hukuman dan hadiah dalam menghadapi peserta didik, karena itu tidak mengeluarkan, tidak menimbulkan kesadaran internal dari peserta didik, tapi justru mengeluarkan kesadaran eksternal. Mereka hanya karena takut, tidak ada kesadaran apapun yang terekam dalam diri mereka selain rasa takut. Nah, kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya salah satu guru penghukum. Setelah saya mempelajari modul yang ada dalam CGP, saya merasa sangat bersalah sekali kepada anak didik saya.
mereka tidak mengerjakan tugas, saya bariskan di depan. Kemudian saya suruh lari di lapangan. Tanpa saya mengerti perasaan mereka. Mungkin mereka merasa malu, harga dirinya rusak, kepercayaan diri mereka sudah tidak ada lagi karena hal yang saya lakukan. Sebelum ini saya sering melakukan memposisikan diri saya sebagai penghukum. Setelah saya mempelajari modul ini, luar biasa sekali. Ternyata hal yang sudah saya lakukan ini sangat salah dan sangat tidak memanusiakan peserta didik kita. Tapi bagaimana caranya kita menangani mereka peserta didik kita yang membutuhkan perhatian khusus? Nanti kita bahas, ada materi selanjutnya. Nah, ini nilai-nilai, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebetulnya banyak sekali nilai-nilainya, tapi saya hanya mengambil 3 pilar saja. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang sudah sering kita dengarkan dan sedang kita upayakan untuk diterapkan kepada peserta didik. Yang kedua, 9 pilar karakter yang terdiri dari cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, hormat, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, serta kedamaian dan kesatuan. Ada juga 7 essential virtues yang terdiri dari empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Begitu banyak nilai-nilai positif yang bisa terapkan kepada peserta didik dengan cara kita, tanpa kita menghukum, tanpa kita memberikan penghargaan yang berlebihan kepada mereka. Nah, selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini keberadaan kita di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah tidak jauh dari kasih sayang. Apabila kita merasa diterima, merasa dihargai, merasa disayangi, pasti kita akan nyaman dimanapun kita berada. Kemudian penguasaan, yaitu kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kebutuhan mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Bohong sekali kalau seseorang itu tidak pernah bersenang-senang. Kita semua pasti membutuhkan kesenangan dengan cara kita masing-masing, dengan keinginan kita masing-masing. Nah, yang ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang dilakukan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, seperti yang tadi sudah saya ungkapkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bila kita melihat peserta didik kita memiliki motivasi yang satu dan yang kedua, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Mereka melaksanakan peraturan kelas, peraturan sekolah, mengerjakan tugas atau apapun yang menjadi kewajiban mereka semata-mata untuk menghindari hukuman dan atau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan, berarti motivasinya masih berasal dari eksternal, bukan dalam diri mereka sendiri.
oleh peserta didik. Untuk apa? Agar siswa dapat menjadi diri mereka sendiri, menghargai dirinya dengan nilai-nilai positif yang mereka yakini. Sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk mengurangi dan menghilangkan motivasi eksternal dalam diri siswa. Mungkin kalau penghargaannya hanya berupa reward, berupa tepukan, berupa ucapan atau berupa belayan, mungkin itu tidak bermasalah. Yang dimaksudkan penghargaan di sini mungkin dalam bentuk nominal. Kita selalu mengiming-imingi mereka dengan A, dengan B, dengan C agar mereka melaksanakan tugas atau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh kita. Nah, itu harus mulai kita kurangi agar motivasi internal dari dalam peserta didik dapat muncul. Nah, kemudian sebagai seorang guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi yang paling ideal dan yang paling direkomendasikan adalah kita sebagai manajer. Karena apabila kita sebagai manajer, maka kita sudah menguasai kompetensi kita sebagai teman dan sebagai pemantau. Kita bisa menempatkan posisi kita menjadi teman untuk mereka pada saat situasi tertentu. Kadang-kadang peserta didik itu kalau ada jarak saya guru, kamu murid. Kadang-kadang mereka merasa sungkan untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan dalam diri mereka. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa teman, menggunakan bahasa yang dekat dengan mereka, biasanya mereka juga akan lebih dekat dengan kita. Kita jangan melihat peserta didik kita yang dijauhi oleh teman-temannya itu sebagai seseorang yang berkebutuhan khusus. Tapi kita harus lebih memperhatikan, harus lebih mendekati siswa tersebut. Kenapa bisa berperilaku seperti itu? Mungkin karena kasih sayang yang diterima di rumahnya tidak seperti teman-temannya yang lain, atau mungkin juga karena keterbatasan sosial, keterbatasan ekonomi, kita tidak pernah tahu kalau kita tidak bertanya langsung kepada mereka. Nah, sebagai manajer, pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Seorang guru bisa menjadi manajer bagi siswa. Tentu dia harus memiliki keterampilan sebagai seorang teman dan juga sebagai seorang pemantau. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif. Diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas itu apa perbedaannya dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Apa menurut Bapak Ibu perbedaannya? Menurut saya peraturan kelas itu peraturan yang sedikit memaksa. Kalau keyakinan kelas itu yang berasal dan bermula dari siswa tersebut. Ih, keren Bu Hilda, betul sekali. Kalau peraturan kelas itu sifatnya memaksa dari sebelah pihak dari guru saja biasanya. Kalau keyakinan kelas, kita sudah ngobrol dengan peserta didik. Keyakinan kelas apa nih yang mau kita laksanakan di kelas kita? Misalnya hadir di kelas 15 menit sebelum bel. Lalu kita akan membuat konsekuensinya. Apabila tidak melaksanakan keyakinan di kelas, yang pertama apa konsekuensinya? Nah, itu tidak disebut dengan hukuman karena kita sudah menyepakati, sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi dua-duanya sudah tahu apabila kita melanggar keyakinan, maka akan ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Lalu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah seperti bertanggung jawab, toleransi, kasih sayang, kemudian saling menghormati dan sebagainya yang tadi sudah saya sebutkan dalam 3 pilar yang terdahulu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada peraturan. Menurut Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya ini mencerminkan keyakinan kelas apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selain disiplin
disiplin? Kebiasaan. Pembiasaan. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Aturan. Lalu ada lagi? Dilarang mengganggu orang lain. Disiplin masih. Oke. Yang ketiga, hadir di sekolah tepat waktu. Disiplin. Bertanggung jawab. Budaya bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Hukum. Lalu apa lagi? Kasih sayang masuk ya? Kasih sayang. Bergantian atau menunggu giliran atau mengantri. Disiplin juga. Sabar. Ya, masuk ke sini. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kesadaran, aturan, atau keselamatan bisa. Coba kita lihat. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah tepat waktu, komitmen. Ini disiplin bisa ke sini masuk juga. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, bersabar, menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini untuk keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah saya bahas sebelumnya, ini adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini cara menyelesaikan masalah di dalam kelas tanpa memberikan hukuman kepada peserta didik. Kemarin saya sudah mempraktekkan kegiatan ini di kelas dan alhamdulillah mereka bisa mengungkapkan permasalahan versi mereka sendiri, kemudian bisa mengembalikan keyakinan mereka ke jalan yang seharusnya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Strategi untuk melakukan restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Apa tujuannya? Yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Pada tahap awal kita menstabilkan identitas. Pada saat misalnya ada kasus di dalam kelas, peserta didik kita berkelahi. Kemarin kasusnya saya berkelahi, si A dengan si B, sampai ada salah seorang yang terluka tangannya sampai berdarah. Nah, saya panggil, kemudian saya tanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Lalu siswa tersebut menjelaskan kepada kita kronologinya seperti apa. Dalam menstabilkan identitas, kita memberikan penguatan kepada mereka. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalau ibu jadi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal tersebut. Kita ambil dulu hatinya, kita stabilkan dulu emosinya. Lalu setelah itu validasi tindakan yang salah. Lalu dari sini kita komunikasi lagi dengan siswa tersebut. Nah, menurut kamu tindakan yang kamu lakukan tadi benar atau salah? Siswa tersebut menjawab salah. Harusnya bagaimana? Harusnya saya bersabar, Bu, katanya. Harusnya saya jangan meladeni teman saya yang membuat saya emosi. Harusnya saya menjauh. Lalu saya tanya lagi, lalu harusnya selain bersabar, kamu harus bagaimana? Harusnya saya laporan kepada ibu guru atau kepada bapak guru. Kalau ibu tidak ada, saya harusnya laporan ke kantor agar tidak terjadi perkelahian yang lebih besar. Jadi dari sini mereka sudah bisa memvalidasi kalau tindakan mereka itu salah. Seharusnya mereka tidak boleh berantem, tidak boleh melawan. Harusnya mereka melaporkan kepada guru dan mencoba mengatasi emosi mereka sendiri. Lalu dari sana saya menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kita sepakati? Kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama peserta didik. Mereka bisa tahu keyakinan kelas kita belajar dengan tertib, belajar dengan aman. Apabila ada perkelahian berarti bukan belajar dengan tertib dan aman.
Mereka tahu sendiri apa konsekuensinya, apa yang harus dilakukan. Tanpa kita memberikan hukuman, harus berlari, harus push up, atau mempermalukan mereka di depan teman-temannya. Tapi mereka sudah menyadari kesalahan mereka, kemudian mengembalikan keyakinan mereka, dan dengan begitu perasaan mereka, harga diri mereka tetap terjaga. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita masih berada dalam hukuman, berarti kita sudah melakukan identitas gagal. Tetapi apabila kita sudah beranjak ke konsekuensi dan restitusi, berarti kita sedang beranjak untuk mendisiplinkan peserta didik kita. Salah satunya dengan hukuman, maka kita akan membuat murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Tapi dengan konsekuensi, murid atau anak akan belajar taat peraturan. Dan dengan restitusi lebih tinggi lagi, anak akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian dengan hukuman kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, yaitu membayar impas kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dengan konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan dengan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Mau perkelahian itu terjadi atau tidak, mau ada yang terluka atau tidak, mau bagaimanapun yang terjadi saat itu adalah kontrolnya ada di dalam diri mereka masing-masing. Kita harus mencoba menanamkan semua itu ke dalam peserta didik kita yang ada di sekolah. Nah, lalu dampak pada murid dengan hukuman, marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri karena malu. Lalu dengan konsekuensi mereka kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri atau time out, dan penahanan atau detention. Tapi dengan restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Dengan hukuman, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba, karena tidak ada hukuman yang direncanakan. Karena tidak ada yang merencanakan kesalahan seorang peserta didik. Jadi hukuman pun pasti bersifat tiba-tiba. Kalau konsekuensi, itu sudah diketahui dan masuk akal. Tapi restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kalau hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, restitusi dibuat oleh murid atau anak sendiri. Kita hanya fasilitator, kita hanya menanyakan kepada mereka, menawarkan keyakinan, membangun kepercayaan diri dan nilai-nilai yang ada dalam diri mereka. Kemudian, hukuman itu bersifat menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan siswa. Namun dengan konsekuensi, membantu guru untuk menaati peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Namun dengan restitusi, guru mampu menguatkan, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, demikian Bapak Ibu paparan saya mengenai budaya positif. Sebagai penutup, terima kasih sudah dengan antusias mengikuti perjalanan berproses menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Tetapi dengan bekerja sama, kita pasti dapat melaluinya dan merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dan diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Insya Allah, mudah-mudahan kita mampu menjadi guru yang amanah, yang bisa menanamkan karakter yang baik kepada peserta didik kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, penuturan dari saya. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini?
dibuat oleh ibu saja tanpa ada kesepakatan di antara ibu dan kalian. Kalau keyakinan kelas ada kesepakatan antara ibu dan antara kalian sebagai siswa. Jadi apabila nanti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dilanggar, pasti ada konsekuensinya. Ya, coba tadi contoh keyakinan kelas itu apa? Menjaga kebersihan, datang tepat waktu. Apalagi? Apalagi? Apa dalam? Saling menyayangi. Dalam keyakinan kelas kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Hindari kata jangan dan kata tidak. Misalnya dilarang membuang sampah di dalam kelas. Kita ganti kalimatnya dengan menjaga kebersihan. Jangan datang terlambat. Kita ganti kalimatnya dengan hadir di sekolah tepat waktu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Ibu sekarang akan membagikan kertas post-it ini. Satu orang menulis satu keyakinan kelas yang menurut kalian itu harus kita laksanakan. Ya, satu orang cukup menuliskan satu keyakinan saja.
saling menyayangi sesama teman, lalu hadir di sekolah tepat waktu. Setelah Ibu kelompokkan, kita memiliki 5 keyakinan kelas. Berarti keyakinan yang sudah kita buat ini harus kita laksanakan. Siap untuk melaksanakan? Siap. Karena ini adalah keyakinan kelas kita, jadi harus ada perjanjian. Nanti kalian menulis nama di depan, kemudian tanda tangan. Sebagai tanda kalian menyetujui keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bisa membuat tanda tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saya bernama Muhammad Rizky Raditya dari kelas 4A. Kenalkan nama saya Azkia Meka Hidayat, saya dari kelas 4A. Saya senang sekali. Saya senang. Membuat saya bersemangat. Membuat saya disiplin. Membuat saya bertanggung jawab. Membuat saya disiplin.